Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Putra. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS di instansi pemerintahan Kabupaten 50 Kota formasi tahun 2019. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pentingnya wawasan kebangsaan. Untuk melihat lebih jauhnya, marilah kita melihat apa itu yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebuah konsep atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita lihat sejarah wawasan kebangsaan tersebut. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, kemudian Jepang. Namun pada saat itu perjuangan tersebut masih bersifat lokal atau kedaerahan, sehingga tidak menghasilkan hasil yang maksimal karena tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam perjuangan tersebut. Kemudian selanjutnya muncullah kesadaran dari seluruh warga Indonesia pentingnya persatuan kesatuan dalam melawan penjajahan tersebut. Maka hal itu melahirkan yang disebut dengan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Kemudian disusul dengan lahirnya gerakan kebangsaan di bidang politik, perdagangan, pers, dan yang lainnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka muncul lagi yang disebut dengan Sumpah Pemuda yang lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kemudian kita lihat fungsi dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan suatu ikrar yang ada di sebuah negara. Kemudian apa fungsi dari wawasan tersebut? Ya, sebagai seorang ASN kita harus turut menjaga kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa dengan cara menghormati simbol-simbol negara. Menurut Undang-Undang 1945 yang merupakan simbol-simbol tersebut adalah yang pertama bendera Indonesia, yaitunya bendera merah putih. Terdapat dalam pasal 35. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang ada di negara Indonesia. Ini terdapat dalam pasal 36. Kemudian lambang negara, yaitunya Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat di dalam pasal 36A. Kemudian lagu kebangsaan, yaitunya lagu Indonesia Raya, terdapat dalam pasal 36B. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum, maka sebagai seorang ASN kita harus paham dengan peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Adapun peraturan-peraturan tersebut adalah yang pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua adalah TAP MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang disebut dengan Perpu. Yang ketiga, peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Yang kelima, peraturan daerah baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga, menjaga persatuan dan serta kerukunan bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, adat, ras, dan agama, serta terdiri dari ribuan pulau, sehingga perlunya ada ikrar persatuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di negara Indonesia ini. Kemudian dasar negara. Dasar negara memiliki artian sebagai landasan atau sumber dalam bentuk suatu negara. Dan menjadi dasar negara di negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Demikianlah yang saya sampaikan tentang wawasan kebangsaan tersebut. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.